Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Ini kesukaan kami, datang di hadirat-Mu.
Hanya di hadirat-Mu saja Tuhan, kesukaan hati kami, jemaat yang rindu akan Engkau. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Rangku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Beberapa saat yang lalu kita sudah belajar dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Dan di situ kita melihat siapa sebetulnya Yesus, Tuhan kita tersebut. Bagaimana diungkapkan di sana, Dia sudah mati tapi bangkit dari kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Allah sendiri yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bagaimananya itu bukan urusan kita. Dan andai kata kita mempelajari, mengenali secara detail bagaimana cara penyelamatan dan sebagainya, itu tidak ada bedanya dengan ketika kita tidak mengetahui apa-apa. Yang penting adalah selamat, diselamatkan, itu yang penting. Nah, untuk diselamatkan ini, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita tidak mau percaya, ya tidak ada keselamatan bagi kita. Nah, itulah sebabnya
yang terpenting adalah percaya. Jangan sampai kita menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya itu satu-satunya jalan. Hanya itu satu-satunya kesempatan bagi kita untuk bisa diselamatkan. Dan saya tahu bahwa semua orang kepingin selamat. Semua coba berusaha cari cara masing-masing. Tapi cuma satu caranya, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat bahwa wahyu ini menyingkapkan sesuatu yang tentunya waktu itu secara khusus pada Yohanes, tapi juga ini memberikan suatu pemahaman spesifik kepada kita. Mari kita lihat itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Kembali lagi dikatakan di sana, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, keselamatan itu terjadi karena maut itu tidak bisa lagi mencengkeram kita. Nah, tadi dikatakan, aku memegang kunci maut. Nah, kata Yunani dari kunci ini adalah klis atau key dalam bahasa Inggris, itu kunci. Yesus memegang kunci maut. Kata maut ini dalam bahasa Yunani adalah thanatos. Lengkapnya kalimatnya sebetulnya berbunyi begini, tas klistu thanatu. Jadi kunci-kunci maut, thanatos, kematian, kunci-kunci kematian, itu ada di tangan Yesus. Dan selanjutnya juga alam maut. Tu adu, itu dari akar kata adis, yang dimengerti sebagai Hades. Adis atau diterjemahkan alam maut, bumi yang paling bawah, nether world, ya, dunia yang paling bawah atau dunia gelap, atau dia mengatakan alam berzah. Tapi yang jelas Adis ini adalah tempat orang-orang yang mati sejak dari awal zaman. Sejak Adam dan Hawa, semua yang mati itu ditampung di suatu tempat yang bernama Adis atau Hades ini, ya. Nah, ini bisa kita lihat juga peristiwanya seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-23. Mari kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-23. Kalau kita baca konteks ceritanya ini adalah mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Singkatnya kemudian, dua-duanya mati. Dan dalam ayat 23 dikatakan, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, inilah yang disebut dunia orang mati, alam maut, atau Adis. Karena di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu digunakan kata Adis. Jadi orang kaya tadi mati, masuk Adis. Lazarus tadi mati, juga masuk Adis. Abraham sudah mati, juga ada di sana ternyata, di Adis ini. Akan tetapi, ternyata
Di Adis pun itu ada kompartemen khusus, bagian khusus, yaitu untuk orang-orang yang selama hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jadi ada tempat khusus untuk orang yang benar dan ada untuk orang yang jahat. Di sini kita lihat ternyata ada bedanya. Ternyata orang kaya ini digambarkan sebagai orang yang hidupnya tidak benar. Sementara Lazarus itu digolongkan sebagai orang benar, sekalipun dia miskin, karena di situ ada Abraham. Dan Abraham jelas sekali adalah orang yang benar. Lalu apa nama tempat ini? Untuk itu coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 43 sekarang. Di dalam peristiwa kematian Yesus di atas salib, itu ada penjahat yang disalibkan di kanan kiri Yesus. Dan yang satunya itu mengolok-olok, sementara yang satunya, yang lain lagi, minta diselamatkan oleh Yesus. Nah, dalam ayat 43 ini, Tuhan Yesus memberikan jawaban begini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, kenyataannya adalah Yesus memang betul-betul mati. Penjahat ini juga mati. Dan semua orang dari sejak zaman Adam, sejak mulanya yang mati masuk ke Adis. Jadi Yesus juga akan masuk ke Adis yang sama. Tempat orang-orang yang meninggal. Namun Tuhan Yesus secara spesifik mengatakan ada dalam Firdaus. Nah, inilah bagian atau tempat kompartemen bagi orang yang hidup benar, yaitu yang disebut sebagai paradisos atau Firdaus ini. Jadi ketika Yesus mati, dia turun ke Firdaus ini, yang merupakan bagian dari Adis. Nah, kembali ke Lukas 16 tadi, diceritakan bagaimana orang kaya dan Lazarus ini terpisah. Ya jelas, karena ini kompartemen khusus untuk orang benar, yang kemudian disebut kita kenal sebagai Firdaus ini, paradisos dalam bahasa Yunaninya, sedangkan yang bagian lain adalah bagian untuk orang-orang yang jahat. Nah, ini semua adalah Adis atau Hades tadi. Ya. Dan itu tidak ada orang yang bisa nyebrang ke sini atau yang ke sana ke sini, itu terpisah. Untuk orang benar dan untuk orang jahat, tapi merupakan Adis. Baik. Nah, siapa yang berkuasa atas Adis ini? Coba kita lihat itu di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 itu dikatakan di sana, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, jadi ternyata yang menguasai maut, kematian, itu adalah iblis ini. Thanatos ini dikuasai iblis. Tapi sesuatu terjadi ketika Yesus mati di atas salib, dan dia mengatakan hari ini juga aku akan berada di Firdaus. Sesuatu terjadi. Coba kita lihat itu dalam Efesus pasal 4
ayat yang ke-8. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, inilah Adis ini. Ya. Bagian bumi yang paling bawah atau alam maut dan beberapa istilah lainnya. Jadi Tuhan Yesus turun ke Adis, tapi di ruang khusus orang-orang yang benar, kemudian membebaskan mereka semua. Seperti tadi dikatakan dalam Ibrani, iblis itu berkuasa atas maut ini, tapi menurut Wahyu 1 ayat 18, kuncinya sudah direbut oleh Yesus. Kunci maut itu ada di tangan Yesus. Nah, inilah yang dimaksud Wahyu 1 ayat 18 tadi. Bahwa Yesus berkuasa atas maut termasuk Adis. Karena kuncinya sudah direbut oleh Yesus. Sehingga orang-orang yang hidup benar, mulai dari zaman Adam sampai dengan Yesus disalib, itu sekarang sudah tidak lagi berada di Adis. Sudah dibebaskan oleh Yesus. Yesus sudah turun ke bawah, dia naik membebaskan tawanan. Setelah kuncinya direbut oleh Yesus. Yesus menang atas maut. Iblis sudah dikalahkan. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya adalah to be absent from the body, yaitu terpisah dari tubuh ini, mati, ya, meninggal, wafat, mangkat, tutup usia, dan sebagainya, ya, berbagai istilah lainnya. Kita mati, tetapi is to be present with the Lord. Akan tinggal di hadirat Tuhan. Nah, di mana Tuhan ada? Di kerajaannya. Jadi orang yang hidup benar, tadi sejak zaman Adam sampai Yesus, yang tadi ditahan di Adis, di bagian yang disebut Firdaus, ketika Yesus turun ke sana, semuanya sudah dibebaskan untuk tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Nah, kita pun juga demikian. Saat ini, setelah zaman penyaliban Yesus itu, saat ini ketika orang yang percaya kepada Yesus meninggal, dia tidak lagi pergi ke Adis, alam maut, atau ke yang disebut tadi kompartemen khusus yaitu Firdaus. Sudah tidak lagi. Kita langsung berada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, ini semua adalah karena karya penebusan Yesus. Dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, pembebasan besar-besaran. Sehingga kita semua dibebaskan. Nah, inilah saudara sekalian, apa yang dijelaskan kepada Yohanes di Pulau Patmos itu mengenai apa yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus sudah memegang kunci maut ini. Bahkan juga alam maut. Sehingga maut tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini diselamatkan. Maut tidak lagi berkuasa atas kita.
Kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Sekalipun mungkin nanti masih ada kematian di dunia ini, tetapi itu bukan lagi pemahaman yang dikenal sebagai maut yang mengerikan. Kematian itu sebetulnya separation, terpisah dari tubuh ini. Dan 2 Korintus 5 ayat 8 tadi mengatakan, terpisah dari tubuh ini tetapi akan tinggal bersama dengan Tuhan. Present with the Lord. Di dalam kerajaannya. Bersama dengan Tuhan. Di dalam hadiratnya. Nah, dengan demikian kita boleh bersuka cita, bersyukur. Bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hari depan yang penuh harapan. Kita tidak usah menghiraukan kanan kiri, yang tidak mau percaya Yesus lah, yang begini, begitu dan seterusnya, tidak perlu dihiraukan. Yang penting kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Dan kita tidak perlu beradu argumentasi dengan orang yang tidak mau percaya Yesus. Tidak ada gunanya. Yang penting adalah percaya Yesus, maka kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, biarlah kita tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sepanjang hari ini kami akan melihat berkat-Mu dilimpahkan. Kami semuanya sehat, kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan tidak ada pengganggu baik virus corona atau apapun yang bisa menyentuh kami. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.